Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Putri Ritja, perwakilan kelompok 9, akan menjelaskan presentasi mengenai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 725 Menkes SK5 2003 terkait pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan. Dengan anggota kelompok Nurhayun Muslimin, Vina Mayola, Laras Putri Ritja, dan Mela Budi Rahayu. Latar belakang. Dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme, dan kompetensi tenaga kesehatan, diperlukan berbagai upaya, di antaranya yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Pelatihan pada hakikatnya adalah suatu sistem pembelajaran. Sebagai suatu sistem, mutu pelatihan sangat tergantung pada mutu komponen-komponennya, kaitan dan ketergantungan serta kerjasama di antara komponen-komponen tersebut, sehingga menimbulkan efek yang sinergis. Sementara itu, pelatihan itu sendiri adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalisme dan atau untuk menunjang pengembangan karir bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas. Hal ini dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan supaya dapat menjadi tenaga profesionalisme sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk menimbang agar penyelenggaraan pelatihan berjalan dengan baik, perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan, sehingga Menteri Kesehatan Republik Indonesia memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 725 Menkes SK5 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan. Tujuan dari presentasi kami, melalui presentasi ini diharapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi memahami tentang isi dan penjelasan terkait keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 725 Menkes SK5 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan. Bab 1. Pendahuluan. Tenaga kesehatan itu adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tujuan melakukan pelatihan itu untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan. Bab 2. Pembahasan mengenai isi keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 725 Menkes SK5 2003. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan 1. Pelatihan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan atau menunjang pengembangan karir tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 2. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 3. Institusi pelatihan di bidang kesehatan adalah balai pelatihan dan unit pelatihan kesehatan lainnya yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan. 4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. 5. Akreditasi pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga diberikan izin untuk penyelenggaraannya. 6. Akreditasi institusi pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah
atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu institusi pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. 7. Sertifikat pelatihan adalah tanda bukti otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti suatu pelatihan serta memiliki kompetensi tertentu. 8. Sertifikat akreditasi institusi pelatihan adalah tanda bukti otentik yang menerangkan bahwa institusi tersebut telah terakreditasi. 9. Sertifikasi adalah pengaturan pemberian sertifikat kepada orang yang telah mengikuti suatu pelatihan atau kepada institusi pelatihan yang telah memenuhi persyaratan akreditasi institusi. 10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Departemen Kesehatan. 11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan. Bab 2 Penyelenggaraan. Pasal 2. Pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk A. Meningkatkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang kesehatan. B. Meningkatkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta kewenangan di bidang teknis kesehatan. Pasal 3 ayat 1. Pelatihan di bidang kesehatan dapat diselenggarakan di Balai Pelatihan Kesehatan atau unit pelatihan lain milik pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan. 2. Pelatihan teknis tertentu yang memerlukan sarana dan prasarana khusus dapat diselenggarakan oleh unit kerja atau unit organisasi pelaksanaan upaya kesehatan sesuai dengan kompetensinya. Pasal 4. Pasal 4 ayat 1. Pelatihan di bidang kesehatan diselenggarakan dalam dua bentuk, yaitu A. Pelatihan dengan standar nasional dan B. Pelatihan dengan standar lokal. Pasal 4 ayat 2. Pelatihan dengan standar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A adalah pelatihan dengan menggunakan kurikulum yang distandarisasi secara nasional. Pasal 4 ayat 3. Pelatihan dengan standar lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah pelatihan dengan menggunakan kurikulum yang distandarisasi secara lokal. Bab 3 Akreditasi. Pasal 5. Untuk menentukan penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan yang berstandar nasional dan atau berstandar lokal dilakukan akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihannya. Pasal 6 ayat 1. Untuk melaksanakan akreditasi pelatihan maupun institusi pelatihan dibentuk tim akreditasi tingkat pusat untuk yang berstandar nasional dan tim akreditasi tingkat provinsi untuk yang berstandar lokal. Ayat 2. Tim akreditasi pelatihan tingkat pusat ditetapkan oleh Kepala Badan dan tim akreditasi tingkat provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas. Ayat 3. Pedoman akreditasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini. Pasal 7. Akreditasi pelatihan ditinjau setiap tahun terhadap materi pelatihannya dan akreditasi institusi pelatihan ditinjau setiap 3 tahun sekali. Bab 5 tentang sertifikasi. Pasal 8 ayat 1. Terhadap institusi pelatihan di bidang kesehatan yang telah memenuhi persyaratan kreditasi, diberikan sertifikat akreditasi oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat nasional dan oleh Kepala Dinas untuk tingkat lokal. Ayat 2. Bagi peserta pelatihan yang telah berhasil mengikuti suatu pelatihan dapat diberikan sertifikat pelatihan oleh Ketua Tim Akreditasi yang berwenang. Pasal 3. Bagi peserta pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2, dapat diberikan sertifikat pelatihan teknis oleh Ketua Pelaksana atau Kepala Unit Kerjanya. Pasal 4 ayat 4.
Pedoman tentang sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 keputusan ini. Bab 5. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 1 ayat 1. Kepala badan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknik fungsional terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan di bidang kesehatan. 2. Kepala dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan di bidang kesehatan di wilayah kerjanya. Ayat 3. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat mengikut sertakan institusi atau organisasi profesi kesehatan yang terkait. Bab 6. Tentang sanksi. Pasal 10. Pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana termuat dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa A. Teguran lisan, B. Teguran tertulis, C. Penghentian pelatihan, D. Pembekuan sementara, dan E. Pencabutan sertifikat akreditasi. Bab 7. Ketentuan penutup. Pasal 11. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka semua ketentuan mengenai pedoman pelatihan di bidang kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jadi kesimpulannya, pelatihan itu adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan atau menunjang pengembangan karir tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk memenuhi hak dan kewajibannya, serta dalam rangka meningkatkan mutu profesionalismenya, tenaga kesehatan wajib mempunyai kompetensi sesuai standar peraturan yang ada dan diperoleh baik dari pendidikan maupun pelatihan. Tujuan pelatihan di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan para tenaga kesehatan di bidang kesehatan. Di dalam penyelenggaraan pelatihan, itu diperlukan pengaturan dan koordinasi secara seksama antara pusat dan daerah, karena baik pelatihan standar nasional maupun pelatihan standar lokal dapat diselenggarakan di pusat dan di daerah. Pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 725 Menkes SK 5/2003 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian pelatihan, pembekuan sementara, dan pencabutan sertifikat akreditasi. Terakhir, saran. Dengan melalui presentasi ini, diharapkan kepada tenaga kesehatan ke depannya untuk mengikuti penyelenggaraan pelatihan kesehatan dengan baik agar dapat meningkatkan mutu dan profesionalisme kerja dengan penuh tanggung jawab. Sekian presentasi dari kami, kelompok 9. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.